Lek damis lho ya. Lek damis tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan aku Abi Sauki. Iya, channel Jawa, channel wong Jawa Tengah ya. Langsung wae ya, aku mengedifikasi ya karo Dimas Zainal Arifin ya. Selain memberikan ribet, pujian, sanjungan, istilahnya ya membesarkan orang. Tapi kalau membesarkan orang lain, mengangkat nama orang lain ya, kemudian memberikan ribet, pujian ya, sanjungan ya, menuju kena. Jadi wayai cerita. Ya langsung aja ya, nah, bro ya. Jadi menurutku ini, aku saurunge terjun ning dunia YouTube bro ya. Iki biyen ya wis suwe aku jajane ya, tak nganggo kacamata sih. Ben ora silau. Ini bro ya, soalnya aku nganggo lighting ya. Jadi ora koyo biasane ya, biasane vlog ning jowo ya. Iki ning ngarep lighting ya. Ben ora silau. Langsung aja ben ora muter-muter ya. Jadi wis suwe aku janjane iku nonton ya channel YouTube Dimas Zainal. Ada sesuatu yang luar biasa ya, yang dibangun ya sejak dulu. Jadi ngene bro ya, menurutku secara pribadi, pas awal-awal aku nonton channel Dimas Zainal itu ya tak anggap biasa ya. Tidak ada sesuatu yang lebih. Menurutku waktu itu loh ya, maksudku waktu itu tidak ada yang istimewa ya. Aku nak delok waktu itu yo ngapain delok kayak ngene iki ya, istimewane ning ndi ora ono ya. Sesuatu yang diambil manfaatnya waktu itu aku bilangi ngono ya ning jero atiku. Pas ndelok channel Arifin ya, Dimas ya. Jadi tapi berubah setelah aku terjun ning gone YouTube, semuanya berubah. Ternyata Dimas Zainal itu ya sosok sing ya menurutku cukup luar biasa ya. Jadi membangun channel dari awal hingga berhasil ini luar biasa. Sebagian sejarah sing tarungokno iku ya Dimas Zainal itu membangunnya ya. Boleh dikata mungkin bahasaku ya dari nol ya. Nah, soal informasi sing mlebu. Wallahu alam kebenarannya ya pemirsa mungkin jauh lebih ngerti ya. Tapi insya Allah aku juga ngerti karena aku juga mendapatkan beberapa informasi sing masuk. Tapi ini keren menurutku ya. Yang pertama ya menurutku ya, jadi Dimas Zainal itu bisa sebesar itu, menurutku antara lain adalah kedekatan dengan keluarga. Iki sosok sing nenggone sosok-sosok lain mungkin jarang terjadi ya, atau banyak terjadi tapi tidak diekspos ya, ora ditampilno ning nggone YouTube ya. Nah, kebersamaan kedekatan sing ngene iki adalah sesuatu yang luar biasa ning sifatnya natural ya. Dimas Zainal itu bukan dari keluarga yang spesial, contoh keluarga kiai gitu, utawa keluarga priyayi gitu, utawa keluarga bangsawan ya, bukan bang Dede kan. Walaupun nasabai lek damis itu banyak ya, tapi bukan bang maksudnya ya, bukan bangsawan. Artinya keluarga biasa sederhana tapi bisa luar biasa ya. Jadi kedekatan dengan keluarganya, karo lek damis, karo adike, karo bapake ya, dalam satu keluarga itu luar biasa ya. Jadi dekat banget ya. Karo lek damis ya, yang ngrangkul, ya guyon, ya ngenyek, ya apalah ya. Tapi iku guyonan. Ning bahasane kadang-kadang memang cerepet bahasa sing lumayan kotor ngono ya, tapi ya ndak seberapa kotor sih. Memang iku karaktere dan gaya ngomong mereka seperti itu, style ya sing ono ning gone omongan dan sikap karakter keseharian itu ya. Nah, sing ngono ki mau ora dibuat-buat ya. Ora dibuat-buat. Memang sebagian orang yang ya wajar lah ya. Wong ki ono sing seneng, ono sing gak seneng ya. Tapi aku yakin ning gone kene iki, ning gone YouTube iki ya, khususnya YouTube Dimas Zainal akeh sing seneng ya. Masalah seneng dan gak seneng itu wajar lah, dimanapun tempat mesti kayak ngono-ngono ya. Tapi yang jelas kedekatan ini ya, kedekatan yang natural ya natural, orang digai-gai. Nah, inilah satu kelebihan yang membuat ya, yang bisa menjadikan kemudian ya Dimas Zainal itu sudah digede ngono ya.
Ini keren, menurutku keren nih. Setelah apa? Ya setelah aku membangun channel, coba saya rasakan ya, tak delok penontonku. Ternyata di Mas Zainal penontonnya bisa meledak seperti itu. Dan sementara membangun sebuah channel ya, itu menurutku juga seperti membangun sebuah jaringan ya. Itu butuh kepercayaan ya, kepercayaan dari nasabah ya, bahasa Nenek Damis ya, kepercayaan dari audiens ya, atau kepercayaan dari, nah ikut jaringan ya berarti downline frontline, nah mungkin seperti itu, dari upline-nya kan ngono ya. Nah, makanya ini luar biasa ya menurutku. Untuk usia masih muda ya, tapi pengalamannya karena dia fokus di situ ya, jadi kesehariannya dia fokus di situ ya, akhirnya menghasilkan. Kesimpulannya menurut aku ya sesuatu yang difokuskan, nggak tengok kanan kiri, nggak mudah terpengaruh oleh orang-orang lain ya. Ini adalah modal keberhasilan. Banyak dikatakan ya, disampaikan ya oleh para pakar. Mana bro, menurutku ya bro ya. Tapi insya Allah benar. Yang kedua menurutku yang di video itu sebenarnya real kehidupannya, tidak merubah karakter menurutku bro. Ini ya semuanya real. Yang ada di Dimas Zainal itu ya memang seperti itu, karakternya ya seperti itu ya. Yo guyonane ya. Yang menurut sebagian orang itu rada saru ya, bagi priayi mungkin saru ya. Ngomong karo Lek Damis seperti itu, Lek Damis ngomong karo Dimas Zainal seperti itu ya. Mungkin sebagian dari keluarga mungkin ya. Iku mau bahasanya ya. Priayi utawa kiai ya mungkin ya. Nah ini beda kan? Ini beda. Karena ini YouTube itu adalah sesuatu yang sifatnya ya, kalau tidak menyampaikan sesuatu yang sifatnya manfaat ya, sesuatu yang lucu yang bisa menghibur. Iku sing ditunggu penonton ya, pemirsa, audiens seperti itu ya bro. Nah ini luar biasa menurutku. Jadi nek nang YouTube ya yo ngono iku mau ya. Satu ya, sesuatu yang lucu ya. Nomor dua ya, sesuatu yang unik juga iyo ya, dan sesuatu yang bermanfaat tentunya. Coba ada 3 poin itu, mesti YouTube-nya diulang-ulang, didelok diulang. Karena ada sesuatu yang didapatkan dari orang lain ya, orang lain mendapatkan dari video yang di-share, dan orang lain ya menunggu ya share-sharean video berikutnya ya, seperti itu. Nah kalau dalam hal ini Dimas Zainal secara otomatis ya, audiens, penonton, pemirsa ya selalu menunggu dari video-video yang bakal ditelurkan ya oleh Dimas Zainal, karena dianggap apa? Itu sesuatu yang menghibur, ada yang bisa didapatkan dari video itu. Nah ini bukan ini ya, iki ya setelah aku benar-benar terjun ning gone YouTube. Nah biyen karena memang jujur dari awal aku ndeloke nek nggone YouTube iku tutorial ya. Jadi kayak tutorial YouTube pemula ya, itu kan ya di balik layar ya, kok di balik layar, di depan layar ya. Ini dibaliknya ya, pakai lighting ya, dengan ya persiapan yang sedemikian rupa, kemudian serius, walaupun ada senyum-senyumnya tapi sifatnya serius ya, nggak ngaco. Nggak pereng-perengan kan ngono ya. Nah ini beda ya, jadi vlognya beda karena ini ya memang vlog ya, karena memang vlog ya, berbeda dengan tutorial. Nah ini sesuatu yang kemudian dirindukan. Tutorial juga dirindukan, tapi kan sifatnya kayak serius gitu loh ya. Jadi dari awal seperti itu, makanya aku awal-awal ya kayak ya biasa aja, tapi setelah terjun di vlog luar biasa itu ya. Ya Dimas Zainal ya, ya Lek Damis. Mana bro ya. Nah berikutnya mental ya, ini wah luar biasa menurutku ya. Mentalnya ini cocok banget ya, real apa adanya. Artinya piye? Maksudnya nah, menurutku begini ya. Jadi gini ya, saya dimaksud apa adanya itu sebenarnya orang itu begini loh ya.
orang sukses itu orang yang selalu melakukan segala sesuatu ya sebagaimana ilmune sing digelontorkan, diberikan ya oleh kalau bergerak di bidang bisnis secara otomatis oleh mentor ya, dikerjakan tanpa membantah, kan seperti itu ya. Mentor berkata apa ya itu yang dikerjakan ya. Tapi mental orang-orang yang sulit sukses, dia akan beralibi, mencari pembenaran diri ya, selalu mencari alasan ya dan lain sebagainya. Iku jari ini mentor kan ngono bro ya. Benar enggak bro? Bukan jari iku jari ini mentor ngono ya. Cari alasan aja. Nah kayak di YouTube Dimas Zainal dan Lek Damis iki ya menurutku. Ya. Jadi mentalnya itu sudah terbentuk, mentalnya Dimas Zainal itu sudah terbentuk ya sedemikian rupa. Kadang bang ono sing ngene ya. Nah, wong sing ndak punya mental sukses, ya maklum ae Dimas Zainal kan isih nom ya. Nah, isih nom ning pasar, ning dalan, dimanapun tempat dengan nenteng kamera begini ya, nenteng HP begini, kemudian ngevlog ya sambil guyon dan lain sebagainya ya nggak masalah. Memang dunia ini masih isih nom, selfie ya pantas. Nah, orang yang cari pembenaran diri, cari alasan ya, beralibi, mencari kambing hitam, kadang-kadang ngono ya, nyalana wong liya ya. Akeh alasane. Sebenarnya bukan begitu, bukan karena Dimas Zainal itu enom ya. Nah, ini juga kemudian menjadi kesimpulanku ya. Nah, kadang-kadang kan ngene, nek wis tuwa ora pantes ngene-ngene selfie dan lain sebagainya, nggo kamera ya, nggo HP apa istilahnya ngevlog harian ning dalan-dalan diguyu wong kurang gaweane misalnya gitu. Itu alasan. Buktinya apa? Ya, ternyata bukan hanya usia muda saja. Ya, ternyata bukti ini siapa? Lek Damis itu sepuh ya, sepuh tapi nyatanya begitu ya. Tapi no problem ya, kenapa? Orang ngurusi wong liya. Salah satu jadi dari kunci ya kunci sukses ternyata juga ada begitunya, gak ngurusi wong liya ya, seperti itu ya. Nah, menurutku juga keren. Setelah aku terjun di YouTube ya, wow ya, ternyata mereka itu ya sosok yang keren juga. Begitu ya. Jadi sebenarnya orang Lek Damis tahu. Nah, uang cari alasan banyak ya. Nah, ada kan YouTube tertua ya. Ya, ada. Itu yang sering upload ini ya. Bukan ekonomi ya, politik. Sering mensoroti atau menyoroti politik ya. Tapi aku saiki wis jarang mengikuti ya. Jadi mengikutinya malah sering-sering Lek Damis karo Dimas Zainal dan akhwatuh ya. Keluarga besarnya ya, makasih tak ikuti. Keren ya. Nah, berikutnya menurut aku krono ya fokus ya. Fokusku menurutku bukan saya kita dari dulu, dari awal membangun fokus. Tapi sekolah terus langsung fokus nih gue iku Dimas Zainal. Berbeda kan? Ono sing wong liya ya, YouTuber yang lain biasanya juga nyambi ini dan itu. Tapi itu Dimas Zainal kan fokus di situ saja. Maaf ya, artinya ndak terus ngejar karirnya di ini ya secara akademisi, terus ngejar lewat dunia formal terus ndak. Ya itu fokus langsung di situ, di dunia per-YouTuber. Ya, itu yang dibilang fokus ya pemirsa. Kadang orang bilang fokus tapi ternyata juga tidak fokus ya. Jadi dari bujang fokus sampai sekarang lebih fokus. Nah, ya ternyata itu yang terjadi ya. Itu ya bro ya. Nah, berikutnya masih ya, harus kita lanjut ya. Ada hal unik. Iki bodoh ya, orang ngene Dimas Zainal tok, ya orang ngene Lek Damis tok. Nah, ternyata iki sing kadang-kadang ya secara teori awake dhewe ya kita ngerti nih kadang-kadang untuk melakukan ya itu sulit, atau kadang merasa enggan, pakai berat ya. Yo iku mau yo isin ya, padahal kadang-kadang kita nggak ngerti ya isin itu karo sopo ya, tapi nyatanya seperti itu dan terjadi. Selain fokus ya, ini yang kelima menurutku ya, karena tadi udah saya sebutkan 1-5 ini ya. Yang kelima ini orang gampang mutung. Dimas Zainal orang gampang mutung, nesunan orang
sama juga Lek Damis, karena dua-duanya pernah tak lihat, tak deloi, tak betane ya. Termasuk Zutupe Lek Damis ya, pas nyambut, ikut menyambut pas Pak Ganjar tekon rawuh ning ngene Cepu. Ya kan, kunjungan kerja ning ngene Cepu ya, tak ikut. Begitu usahanya luar biasa ya dari Lek Damis ya, untuk bisa ketemu ya sama Pak Ganjar, untuk bisa salaman sama Pak Ganjar. Ikut tak ikuti. Lah maksudku kok sing tak maksud apa istilahnya, tak ulas ning arep mau ya. Ora gampang mutung ya. Jadi kondisi yang seperti apapun maksud dipisu-pisui berarti. Diseneni Satpol PP ya. Digetak-getak karo iku ya kan pagar betis itu ya. Penjaga-penjaga pas ya biasa sih ya, namanya kunjungan ya presiden lewat karo Pak Ganjar itu lah langsung di pagar betis ya. Nah saya di unek-unek bahasanya ya, digetak-getak ya, tapi tetap masuk terus ya, usahanya luar biasa. Ora gampang nesu, ora gampang mutung. Iku sing pertama, sing kedua ning pasar ya. Ning pasar yo ngono padha wae ya. Mbah nun sewu ya, Mbah. Kula tak didol teng mriki ya. Kula tak sadian teng mriki nggih, Mbah. Aja kuwi ngondalat. Kuwi anu nggih lewat-lewat wong. Aja ning kono, kene iki nggon aku engko enak. Nah, digitukan. Jadi ning kono wis ana mbah-mbah wis sepuh ya. Bro ya. Lah Lek Damis iku ameh dodol ning kono ya. Jadi kontennya kan konten dodol. Sebenarnya ora dodol permanen ning kono ya konten ya, tapi mbah sepuh ku gak ngerti. Ya. Nah, iku ya digetak-getak karo mbak, tapi Lek Damis ya meneng ae. Ya meneng ora tersinggung ora apa, ora nesu terus mutung terus wah. Terus nggo kamera ngene, nggo HP ngene, isin ngono ya ora. Ya. Jadi mental yang gak gampang mutungan ya, gak gampang marah, gak gampang nesu, gak gampang tersinggung. Ini ya luar biasa. Ya coba bayangke, misalnya pak ngevlog ya, nengonin dalan, nengonin toko, nengonin warung, terus dipisu-pisu uang misalnya ngono. Nah ini semua kan kudu disiapno mental ya. Tapi iso. Misalnya pas ternyata ya, jenenge vlog akeh ngono ya, tak kira ini ora pernah dipisui uang ngono. Tapi ternyata ya, apa yang terjadi? No problem. Nah, iki adalah sesuatu yang luar biasa. Kadang ngene iki ora iso. Awak dhewe ini kadang-kadang ngene iki ora iso. Ya bro ya, kadang gak iso. Nah, hal yang semacam ini juga termasuk menurutku rahasia juga ya. Yang menurutku waktu itu iki vlog apa? Pas awal-awal aku urung YouTube ya. Pas aku sukae senenge ndelok tutorial YouTube ya. Tutorial YouTube berpemula seperti itu ya. Jadi nggak vlog ya, nggak ngevlog. Aku ya apa sih video ini? Ternyata dari vlog ya. Dan ternyata ya setelah ini nggak beda dengan ini ya, konsep-konsep yang diberikan ya, yang dikaikan Nusa Teguh ya dalam video-videonya, dalam YouTube-nya. Ternyata ya beberapa adegan aja itu menurut teorinya udah sekian ilmu yang harus diketahui ya. Mungkin oleh kameramennya, mungkin oleh pemainnya ya, istilah-istilah hal yang berkenaan dengan perfilman, dengan kamera ya dan lain sebagainya. Nah, begitupun sama. Kita di masjidnya ya semek ngono-ngono tok ya. Lek Damis ya mek ngono-ngono tok, tapi sebenarnya nak diungkap, iki ilmunya banyak di situ yang bisa diungkap. Ya, actionnya demikian, naturalnya demikian ya, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana action itu tampak seperti kemudian koyok kegiatan sehari-hari yang benar-benar sangat natural. Gitu. Ide-ide perannya juga bagus, ya, seperti itu ya. Nah ini ya, sebenarnya udah gampang ditiru. Ya. Kenapa? Kita ndelok dadine tok ya. Ndelok dadine tok. Lah sifat naturalnya itu kadang-kadang sih ora iso ditiru ya. Nah, maksudku ngene. Ya, aku kan ning nggon ngarep kan ngomong. Dimas Zainal itu bukan keluarga priayi, bukan keluarga kiai, bukan keluarga bangsawan ya. Doro-doro iki ora. Sehingga apa? Kebalikannya nek ono keluarga sing dari keluarga mereka
keluarga priayi kok pengen niru vlognya Dimas Yenal, ini harus benar-benar berubah 180 derajat untuk merubah karakter yang ada di dalam dirinya, untuk bagaimana kemudian bisa mengikuti karakter yang dipunyai Dimas Yenal. Karena ora iso, angel gitu loh, butuh proses, dan kadang-kadang juga enggak, si pelaku untuk mengikuti kadang-kadang ya susah juga. Memang soalnya karakternya dewi-dewi. Maka kemudian kan ono anjuran ya, jadilah diriku sendiri, seperti itu. Nah, keluarga priayi kan penuh aturan ya. Keluarga bangsawan apa neh ya. Darah biru. Darah merah, darah biru. Ono darah apa neh. Darah putih. Ono bro ya. Berikutnya nomor 6 ya. Saat terusnya nomor 6 ini, iki ora ketergantungan. Dimas Yenal itu yang ke-6 tidak ketergantungan. Ya, artinya dia ngevlog ya pakai biasa ya. Loh, kamera ini kayak Nopek Novian ini sampai lagi ya sih ngono. Karena udah punya grow ya, udah di kameramen. Ya, Dimas saat tim super kan satunya bisa kameramen, yang lain main gantian kan, seperti itu ya bisa ya saya ingin nih. Tapi enjoy. Dan biar yang mono otomatis ya. Temuannya kan begitu secara otomatis. Itu tidak ketergantungan ternyata, baik ada grow tidak ada grow ya. Begitupun juga nyarankan pada Lek Damis. Mak ya, ini kita eno ya. Ya. Kita eno awakmu ya. Jadi memang artisnya itu ya itu sing diketoke, ternyata rahasianya juga seperti itu setelah ketemu. Nek ono ngevlog ternyata bukan event atau peristiwa sing kita datangi. Itu yang fokus kita syuting, kita ambil gambarnya, kita shoot. Ya, divideokan bukan ternyata. Ya, siapa sih pelaku daripada apa istilahnya vlog itu sendiri ya? Sebagai artisnya ya itu yang disorot terus, bukan peristiwanya itu yang lebih banyak, ternyata enggak. Ya, contoh gampangnya ya ternyata jebule. Iki ternyata ya sederhana banget tapi ya kudu ngerti ternyata. Misalnya no sepak bola, itu yang disorot itu bukan 100% sepak bolanya kita datang, ternyata enggak. Ya artisnya sopo misalnya Dimas Yenal, ya Dimas Yenal itu jebule sing disuting. Ya, balik itu sing disuting ya sithik-sithik. Memang artisnya Dimas Yenal utawa Lek Damis. Ini hal-hal yang rahasia dan ternyata harus dimengerti sehingga ya YouTube mereka ya itu mau makin gede ya. Subscribe makin banyak, makin meledak, keren ya. Untuk iki Bruce, nah iki yang ke berapa iki? Ke-7 ya. Prank iki angel ditiru ya. Sing jogo emang ya prank iku ora gampang ya. Nek ndelok prank memang gampang, artinya ora satu sulit ditiru ngene bro ya. Maksudku ngene ya, ya prank iki gampang, nek ditiru gampang, ngeprank kae, ngeprank iki, ngeprank wong tuwa, ngeprank adik, ngeprank kakak gampang memang ya. Nah, artinya ya sing tak maksud ora gampang iku ngene, kalau Dimas Yenal kembali ya ning pertama kan ya karakter yang seperti itu, berangkat dari keluarga yang seperti itu, yang enjoy karakternya ya seperti itu, ngalir gitu ya. Tapi bagi keluarga tertentu yang memang ya sangat-sangat prinsip ya sulit ngikutin ngeprank itu, sulit ya. Umpamane ya antara orang tua dengan anak itu benar-benar ya sangat harus diterapkan ya, kayak ini keluarga bangsawan gitu. Ya kan ora iso karo wong tuane langsung ngomong ceplas-ceplos sembarangan kemudian di prank sembarangan kan ya ora iso. Ya, dadi gawe berapi. Ya. Dan kemudian si karakter apa istilahnya, bukan karakter ya, si pelaku utama misalnya nggih video YouTube ya dari kalangan iki bangsawan gitu, kalangan priayi, kalangan kiai itu orang ngeprank sebarangan kan sarung. Nah sarung ini untuk merubah ya
kok pengen mengikuti sepenuhnya kayak di Mas Zainal di Raiso utawa sulit 180 derajat utawa prosesnya lama untuk merubah dari segala sesuatu yang sifatnya dibatasi dan harus diterapkan dalam kehidupan ya, sing serba ada aturan ya, kemudian kon disuruh melakukan sebagaimana prank-prankan kayak sing dilakukan di Mas Zainal dan lek damis ya ora iso. Makanya prank iki tak bilang ning nggone ngarepmu jadi gampang tapi yo angel untuk karakter tertentu, untuk ya untuk orang-orang yang berangkat dari keluarga tertentu. Jadi ya tidak semuanya bisa diterapkan. Makanya ini ya cukup luar biasa ya. Jadi di Mas Zainal karena semuanya real, gak settingan ya, memang seperti itulah karakter. Ya. Dan itu yang muncul juga misalnya kayak apa istilahnya getak ya. Sing tak pelajari ya. Misuh-misuh itu ya guyonane ya. Jadi orang serius yang kemudian menjadikan sesuatu yang sifatnya dendam tidak ya. Tapi di Mas Zainal ini luar biasa ya. Ini tidak membesar-besarkan, pintar cari peluang ya. Kondisi yang demikian ya kemarin ya pas bubari gitu, ternyata berikutnya apa yang terjadi ya, yang terjadi apa tiba-tiba gak ada suara, gak ada hujan, gak ada angin, tiba-tiba ya nembusi mencanan gitu. Oh, dan berkembang sampai sekarang ya, saling mengunjungi, saling berkunjung ya, dari DC Production ya, marang ini Damis Dimas Mororono berkali-kali ada yang diajak ya. Endah Ratih juga diajak Rono ya. Timnya ya tadi beberapa orang sekitar 4 orang nih ya, itu dari Disobran Production ya, itu juga diajak moro maksudnya ya berkunjung ya nenggone di Mas Zainal ya. Itu sekitar ya pas persis ya. Jadi pagi itu sekitar jam 9 ya, aku nenggone Lek Damis ternyata Lek Damis bilang nek selok mana bakal teko tamu saka Ngami ya, kuwi saka tim DC Production ya. Dan nyatanya iya tak delok kemudian ya YouTube ya. Jadi tim mereka datang ya, satu mobil gitu ya. Ini keren. Ya. Jadi di Mas Zainal sing asale tim ya ora kaku ya, terus biasa ngevlog ning pasar dewi bakso disyuting dewi ya. Kini kemudian pakai tripod ya di pasar pasang dewi ya, kamerane HP ini pasang dewi, terus bakso makan dewi mandiri ya. Ndak kemudian apa istilahnya mengalami guncangan ya, perubahan yang signifikan kemudian menjadi ada pengaruh yang cukup mengganggu, tidak ada banyak peluangnya. Baru gue ya terus ngevlog karo iki Pak Mus ya. Baru Pak Mus itu terus langsung ning di Bandung iki nganti saiki ya. Menurut saya pemirsa ya, ini luar biasa. Jadi intinya yang dapat tak simpulke hari ini ya. Jadi awal-awal aku melihat YouTube ya, vlog di Mas Zainal karo Lek Damis itu vlog sing biasa saja ya. Apa sih vlog iki ya? Tapi setelah aku terjun ning YouTube, ternyata ada sesuatu yang luar biasa ya di Mas Zainal, Lek Damis dan keluarga mereka ya, secara otomatis ya. Just gitu ya. Ternyata juga untuk mengikutinya ya kita harus paham seperti itu ya. Oke, sampai di sini dulu aku doakan untuk kalian semuanya ya, semoga sukses di luar sana ya, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Hong Kong, di Taiwan ya, dan lainnya ya. Oke, Singapura juga ya. Semoga rezeki kalian mengalir deras ya, kemudian diberikan selalu ya ketika kalian bekerja, mencari rezeki biwirtapin malam masyakotin ya, mencari rezeki yang ringan tapi hasilnya luar biasa ya. Tanpa susah payah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita ya. Apa itu? Min haitsu la yahtasib ya.
rezeki yang diberikan dengan mudah dari arah yang kita tidak akan pernah menyangka dari mana datangnya. Oke, bagi pemeluk agama lain ya, kita juga mendoakan semoga kalian semuanya sukses ya di luar sana, bisnis kalian diberikan kesehatan ya, kemudian juga diberikan rezeki yang meledak oleh Tuhan, rezeki yang berlimpah. Sekian dulu ya untuk kalian semuanya, bro ya, sehat selalu, sukses, amin ya. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.